mencoba memframing A, I, U, E, O ke yang kambing lah, yang inilah. Gila, tiba-tiba dia bikin skincare sendiri. Ratu kambing. Cemas ya kalau aku aktif di skincare. Emang ada larangan? Ada larangan emang orang nggak boleh bikin skincare. Ya kita doain yang terbaik lah, yang huru-hara ini kan ini masalah bisnis juga segala macem sih. Maksud tuh ya aku gimana ya, sedih juga sih ngelihat, karena kan aku pernah tertimpa masalah, gimana rasanya tuh aku tahu. Polemik dugaan adanya sindikat mafia skincare hingga sampai saat ini masih bergulir panas. Terlampau banyak sudah nama-nama yang kadung ikut terseret dalam perseteruan tak berkesudahan ini. Tak kalah mencoloknya lagi, di tengah huru-hara yang tak kunjung menemukan titik temu ini, Fitri Sahulteru tiba-tiba muncul membawa klaim bahwa dirinya mengantongi formula mutakhir yang agaknya mampu menyudahi kisruh ini. Fitri hadir membawa masukan agar para pelaku usaha skincare lebih fokus membuat terobosan baru ketimbang ikut bersuara dalam huru-hara. Fitri pun mengaku jika dirinya sudah terlebih dulu melakukannya dengan membuat formula skincare baru hasil ramuannya dengan seorang profesor. Sontak saja, hal itu pun mendapatkan sindiran pedas dari Yolo Ine. Lantas, seperti apa Yolo Ine menyikapi munculnya produk skincare milik Fitri Sahulteru? Masuk ke masalah skincare ya, yang sebenarnya dia tidak ada hubungannya. Terus tau-taunya dia launching skincare. Oh, ngerti maksudnya. Jadi sebenarnya yang ingin memonopoli pasar skincare Indonesia itu kayaknya dia deh. Netizen, aku tuh sekarang rajin story-story skincare dengan hashtag ya, dengan ucapan aku formula baru untuk menginspirasi teman-teman yang saling sikat di dunia skincare. Sudahi, ayo bangkit dengan bersaing secara sehat, pakai adab bisnisnya. Kalau misalnya ada brand-brand yang sudah nggak laku, coba bikin inovasi baru, formulasi baru, biar pelanggan-pelanggan yang sudah lari ke brand sebelah balik lagi gitu. Jangan dibuzzer-buzzer orang-orang. Intinya semua orang itu berhak untuk maju ya, dan nggak semua orang yang nggak ada larangan, maksudnya orang nggak ahli di bidangnya boleh maju. Ini kan rata-rata yang punya skincare juga nggak ahli ya. Mereka punya tim, punya dokter, punya itu bagus. Mencoba memframing A, I, U, E, O ke yang kambing lah, yang inilah. Gila, tiba-tiba dia bikin skincare sendiri. Wish. Ratu kambing. Cemas ya kalau aku aktif di skincare. Emang ada larangan? Ada larangan emang orang nggak boleh bikin skincare. Semakin jauh ya ingin menguasai dunia skincare. Kesel ya mereka yang kau sikat tidak berhasil dan mulai lagi bagus penjualannya, mulai lagi bangkit. Kesel ya mantan partner kau booming skincare-nya. Gitu, makanya jadi orang jahat-jahat. Semangat ya, wayang-wayang si kambing ngebuzzer aku. Jangan lupa bisnis skincare aku itu iseng, bukan kayak bos kau, bisnis utama. Bisa-bisanya ngata-ngatain orang kambing, tapi ujung-ujungnya apa? Meluncurkan nge-launch produknya sendiri. Bisa-bisanya dia involve gitu ya, tiba-tiba involve ke masalah skincare, terus menghantam ini, menghantam itu, nge-backup si warrior, terus tiba-tiba dia nge-launching produk sendiri. Jadi ketahuan kan siapa yang ingin memonopoli pasar skincare Indonesia. Kalau belum tahu ya, wayang-wayang si kambing yang semangat banget dibayar untuk buat corner. Aku itu dari 2018-19 udah punya skincare, tapi memang itu
Nepos lagi mengambil momen menginspirasi owner-owner skincare yang mau ditumbangin untuk bangkit. Nepos hadir di dunia skincare ini untuk memberikan contoh dan semangat. Jangan takut sama si Ratu Kambing. Terus semangat ya kalian. Jangan kasih celah untuk dia berkuasa dengan cara jahat. Selain mendapatkan sindiran pedas dari Yono Ine, aksi Fitri Sahuteru yang memamerkan skincare barunya itu juga memancing reaksi dari Dr. Samira Farahnas atau yang akrab disapa dengan moniker Dokter Detektif alias Doktif. Tak tanggung-tanggung, Doktif menyebut jika aksi Fitri tersebut telah menyalahi aturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lantas, seperti apakah penjelasan Doktif tentang pelanggaran aturan BPOM yang diduga dilakukan oleh Fitri Sahuteru? Doktif lihat ternyata dia jualan krem. Dia kan nggak tahu ya, dia maksudnya itu jualan apa-apa. Kremnya polosan, guys. Tapi belum ada izin NA-nya. Jadi masih berupa sampel. Nepos, tolong ya Dokter bilang ya, itu kamu melanggar aturan Badan POM loh. Kamu posting secara umum di medsos, terus kamu bilang siapa nih yang mau? Itu nggak boleh, meskipun kamu jual, itu nggak boleh, itu melanggar Badan POM. Paham nggak? Berbicara soal kehadiran sosok Fitri Sahuteru dalam huru-hara dugaan adanya sindikat mafia skincare memang tidak lepas dari adanya sosok Nikita Mirzani dalam perputaran kisruh ini. Ya, rekam jejak perseteruan mereka berdua kini seperti halus tercampur di kasus skincare ini. Mulai dari selalu dikait-kaitkannya Fitri di balik laporan perkara dugaan pemerasan Nikita, hingga sikap Fitri yang tidak pernah bosan membela pihak manapun yang bersinggungan dengan Nikita. Alhasil, kisruh skincare seakan menjadi lembaran terbaru dalam sebuah buku besar kisah perselisihan Nikita dan Fitri. Namun di balik itu semua, kemunculan Fitri sebenarnya memiliki alasan. Pasalnya, selama ini Fitri merasa menjadi sasaran dari aksi garang para buzzer yang diduga berasal dari Nikita. Salah satunya kisruh sindiran filter yang belakangan ramai diserukan. Aku baru sempat pegang handphone, baru sempat lihat Instagram, banyak kalian yang DM, nenek plastik, ketak-ketik katanya. Bilang aku pakai filter. Aku sih mendingan pakai filter, Nek, kan aku udah sering bilang aku mendingan menggunakan filter yang disiapkan oleh Instagram daripada aku bawa limbah plastik. Kalau dibalas kan kesel, nanti dia panasin di sana. Tapi ya sudahlah, hiburan kalian sore hari ini ya. Gitu, jadi kan aku udah bilang tuh muka aku itu emang lagi bagus-bagusnya karena aku habis peeling pakai produk skincare Amerika ya. Terus aku bilang Fit Skin bikin formula baru ya. Kalau misalnya tetap bagus di mukaku, aku mau launching. Nah kalau nggak bagus ya aku nggak launching. Nah ini kan udah berapa lama nih bagus mukaku, jangan kesel. Fitri. Mendingan bagusin badan nih kayak gue pilates. Lagian nenek Niki ya. Miring dulu lah. Aku nih nggak pakai filter nih, Nek. Sekarang karena aku mau pamer muka aku yang lagi sehat kulitnya. Kalau bagus sih enggak lah. Banyak yang lebih bagus. Aku mengklaim sehat aja nih, kulit mukaku sehat. Nenek Niki, lagian kalaupun aku misalnya bikin, emang masalah buat kau? Masalah. Tapi sekarang belum. Ada ketakutan banget sih kalian ini, heran. By the way nenek, aku lagi nemenin nih seharian fotografer. Aku pengen moto rumah aku si orang miskin ini ya. Jangan marah. Kalau saya boleh kasih saran, punya keluarga kan, nah anaknya sering ditinggal kan, boro-boro masak buat anaknya, buat suaminya aja kagak pernah. Berapa kali mau cerai nggak jadi kan? Nah, rumah juga nggak jadi. Fokus aja ke situ, karena setahu saya hidup itu maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Mau sampai kapan ngurusin kasus orang? Punya masalah keluarga kan? Itu aja dulu diselesaikan. Saya nih
diem, bukan takut, jijik, tapi ya sekali-sekali boleh lah. Lalu katanya beredar chattingan aku berantem sama suamiku. Aku sih nggak merasa ya pernah ada chattingan itu. Kurang sadis kalian ngarangnya. Coba ketik-ketiknya yang sempurna dong. Apa kata kalian aja lah, yang penting aku sama suamiku ada di rumah ini. Aku tuh lagi seru banget ya, banyak banget DM ke aku itu yang katanya pasukan gerombolan kambing lagi saling sikat. Ada yang bilang katanya apa tuh jasa jual mulut. Oh gitu, udah pada ngaku ya kalau buzzer pasukan kambing itu kerjaannya jasa jual mulut. Ngeri ya. Kayaknya si kambing kurang adil pembagian honor. Terlepas dari kehadiran Fitri Sahuteru di dalamnya, kasus dugaan adanya sindikat mafia skincare sudah kadung berdampak panjang yang tidak hanya dirasakan para pihak terlibat, tetapi juga masyarakat. Buktinya, kepercayaan masyarakat terhadap pengusaha skincare nampak terus terkikis seiring berjalannya waktu. Huru-hara keributan mereka pun sudah tidak lagi memancing rasa penasaran. Sebaliknya, justru rasa jengahlah yang hadir di benak masyarakat. Hal itu pula yang dirasakan oleh Dr. Oki Pratama. Sampai-sampai ia melampiaskan amarahnya melalui sebuah unggahan dengan pesan tegas, di mana Dr. Oki meminta kasus ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Pada saat saya menerima, ya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki, saya sudah menyampaikan bahwa Dr. Oki ini orang baik, jauh dari kata sindikat. Dia kepingin ini semua dalam suasana lebaran selesai dengan baik, ya, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun ada proses hukum yang berjalan, ya sudah berjalan, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Jadi makanya saya tuh ini juga gitu, kalau pengacaranya DRG tuh ribut, Dr. Oki harus tersangka, dia sindikat. Hati-hati kalau bicara. Nanti kalau nggak bisa dibuktikan dan tidak ada kan putusan hukum selama ini bahwa Dr. Oki itu sindikat dari skincare atau sindikat terkait dengan produk-produk kosmetik, kan nggak ada. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harusnya ada dasarnya. Setahu saya kan kuasa hukumnya DRG kalau ngomong tuh kan ada pasalnya. Ini buktikan kepada kita mana. Kalau Dr. Oki dibilang sindikat, sindikat mana putusan hukumnya Dr. Oki itu sindikat gitu. Kami tetap berharap bahwa peristiwa hukum antara tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November itu harus dikaitkan. Ya, artinya kami tetap berpendapat itu sebenarnya tidak boleh hanya 2 tersangka. Ya, itu pendapat saya ya sebagai seorang advokat ya. Dalam hal ini untuk mempertahankan kepentingan dan hak klien kami. Itu diatur dalam Undang-Undang Advokat dan dituangkan dalam surat kuasa. Seperti apa kelanjutan dari kasus ini memang masih menjadi pertanyaan. Lantaran kepastian masa depan nasib Nikita saja masih belum terbuka secara jelas sampai sekarang. Namun terlepas dari itu semua, belum lama ini selebritis Dinar Candy nampak berkunjung ke rutan Polda Metro Jaya guna mengunjungi sekaligus memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani. Menurut Dinar Candy, Nikita Mirzani masih terlihat cantik meskipun sudah 1 bulan lebih meringkuk lesu di balik jeruji besi. Lantas, seperti apakah pengakuan Dinar Candy terkait kunjungannya itu? Baik sih dia kondisinya. Karena kan aku kan memang agak ngulur-ngulur waktu buat sebenarnya pas Kaniki masuk pertama kali itu aku tuh udah WA-an sama lawyernya buat jenguk. Cuman aku lihat kan media lagi ini banget kan, lagi tinggi banget dan aku tuh bukan tipikal orang yang lagi kayak gitu manasin ataupun gila-gila media lah intinya gitu kan. Akhirnya kemarin nemuin waktu di mana media tuh nggak ada. Lagu masuk lah terus gitu Kaniki bawa buah segala macem, dia baik sih di dalam. Lama kita ngobrol dulu kan. Aku bilang tuh Kaniki kenapa jadi kayak gini gitu lah, bercandaan kayak gitu. Nggak tahu ya, dia di penjara pun glowing ya, bingung juga. Glowing dia di penjara pun. Bingungnya tuh ya Kaniki tuh ada teman-temannya Kaniki lawannya aku juga sebenarnya. Terus ada aku tuh
ada berteman sama orang yang lawannya Kaniki juga gitu. Jadi aku tuh kayak serba bingung gitu. Jadi aku ibarat kata aku ngejenguk Kaniki ini sebagai aku kenal sama Kaniki, udah kenal lama juga. Jadi kalau masalah kasusnya Dina tuh nggak ikut-ikutan, tapi ini secara manusiawi aja sih ngejenguk. Ya kita doain yang terbaik lah, yang huru-hara ini kan ini masalah bisnis juga segala macem sih. Maksud tuh ya aku gimana ya, sedih juga sih ngelihat. Karena kan aku pernah tertimpa masalah, gimana rasanya tuh aku tahu kayak gitu. Jadi semoga dari manapun pihaknya cepet kelar lah, maksud nyari jam. Menurut aku sih bagusnya tuh jalannya damai. Kalau aku ya, tapi kan kayaknya dari seginya Kaniki kayaknya sulit lah kayak gitu. Karena kan memang udah apa ya, udah masalah harga diri ataupun hati gitu kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.